Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Ya, masih pagi ya, selamat pagi ya. Untuk pada waktu sekarang kami untuk doa, lalu untuk kegiatan kebaikan pada pagi hari pembelajaran. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki nanti untuk kali ini dibahas ya elemen aljabar dan fungsi sampai anak sampai adalah ayat. Sebelumnya kita pada hari ini Pak akan memberikan beberapa pertanyaan. Sebelum itu, absen dulu Bapak. Siapa yang belum hadir? Hari ini hadir semua? Oh tidak. Atas nama siapa? Ajen. Kenapa Ajen? J. Kemudian Risma. Kenapa? Sakti. Ya. Oke, dua orang yang hadir yang hadir dan benar yang sakit terus terima kasih. Baiklah, kepala pembelajaran. Oke, ketika nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini, pernah kalian mengerjakan tugas membawa data dalam bentuk Excel? Pernah? Apalagi di jurusan ini, jurusan MP ya. Nah, pernah ya? Apa coba yang pernah? Membuat data. Ya. Oke. Kemudian penyajiannya bagaimana? Penyajiannya? Ada baris, ada kolom ya, karena Excel gitu ya kelihatan ya. Oke, kemudian masalahnya dapat saja dalam bentuk tabel, pernah kan? Apa? Ayo, mungkin membuat data apa dalam bentuk tabel? Ya? Oh, uang kas gitu ya, ada namanya, kemudian ada ya, kemudian jadwal pelajaran gitu ya. Oke, nah dalam kegiatan ini Bapak akan menerangkan tujuan apa dari pembelajaran pada hari ini terkait dengan ini ya. Nah, ini tujuan pembelajaran memahami pengertian, notasi, elemen, baris, kolom, dan tugas suatu materi. Ini tadi clue-nya muncul ya di tadi ketika di pertanyaan yang Mas sampaikan. Pak, Excel tuh ada kolomnya Pak. Ada nggak kaitan dengan itu? Oke, ya. Baiklah. Sekarang perhatikan, akan Bapak kasih tayangan kalau kalian nanti perhatikan dan nanti beri tanggapan oleh teman-teman ya. Oke.
Oke, nah setelah melihat tayangan tadi, kira-kira kalian semua menangkap apa di sana? Ada masalah nggak? Nah, coba siapa yang bisa? Masalah apa di sana? Ayo, ya? Mencari buku. Kelihatan masalah nggak di sana mencari buku? Tadi? Pertama, sulit menemukan buku letaknya, gitu ya. Letaknya dengan suasana perpustakaan, apalagi perpustakaan yang besar, buku berjejer, tempatnya di mana, letaknya di mana, gitu ya. Mungkin, tuh ya. Ada masalah lain selain tadi? Buku yang tinggi. Hah? Bukunya yang tinggi. Tinggi. Bantu. Ya. Iya. Kalau kalian kalau di kelas, kalau di perpustakaan nggak mungkin ya ada gajah kan? Ya, adanya apa? Tangga. Nah, ya. Tapi dia tadi ada masalah di sana bahwa di sana kesulitan gitu ya, mencari buku. Ya, letaknya di mana? Terus kemudian di akhir menemukan. Ya. Dengan apa tadi? Katalog itu menunjukkan apa kira-kira? Nomor berapa? Hah? Ya, memerak ya, memerak. Jadi kalian kira-kira terbayang gitu ya? Kira dalam waktu cepat bisa nggak kita menemukan ini? Nah terkait dengan ini kita akan memahami kode yang tadi. Kira-kira kode itu maksudnya apa? Ayo memerak untuk apa? Gitu ya. Nah kita dengan pembelajaran dari materi ini kita akan memahami kaitannya dengan materi-materi. Gitu ya. Baiklah. Selanjutnya kita untuk mempermudah kegiatan hari ini kalian kan sudah dibagi kelompok ya di minggu yang lalu, dan hari ini gunakan kelompok itu untuk pembelajaran
ya. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Buat senyaman ya, supaya bisa menghadap ke sini ya. Nah, silakan. Ini mau gimana? Mau seperti ini. Ini bisa selesai. Ini belum selesai. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nah, sudah siap? Nah, saya akan bagi ya. Di sini ada bahan ajar, kalian pelajari dari bahan ajar yang Bapak sampaikan ya, sampaikan, pelajari dulu, kemudian setelah bahan ajar yang dipelajari, baru kalian mengisi LKPD. Waktunya saya sediakan adalah 30 menit. Di akhir LKPD nanti kalian bisa mengumpulkan hasilnya sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti kita diskusikan. Oke, silakan diskusikan masing-masing. Saya ya, silakan kalian itu dulu ya, yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, LKPD 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan pelajari mulai dari bahan ajar dulu, lalu kalian harus mampu menyelesaikan tugasnya di lembar kerja peserta didik. Silakan. Nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanya.
Nah, ya, nanti ngisi di lembaga. Untuk bahan ajarnya, silakan gunakan. Ya. Bahan ajar yang ini ya, gunakan silakan. Oke, silakan Mbak. Ya. Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Ya, nanti di sini pahami dulu dari bahan ajarnya. Ya, bahan ajar. Silakan. Ya, pertanyaan? Ya. Bagaimana? Nah, ini pahami dulu dari sini, ya. Dari sini, ya. Pahami dulu dari sini. Kalau di sini ya, pahami dulu dari sini belajarnya. Kemudian baru kita PPD-nya. Kan ada permasalahan di sini, ya. Isi dulu ya, jangan lupa isi dulu kelompok, nama kelompoknya siapa, ya. Ya, sesuaikan. Ya. Ambil dari bahan aja. Ya. Di bahan aja, di situ ada terakhir nanti kesimpulan apa tentang materi itu ya. Tahapan demi tahapan, pahami dari tujuan pelajaran tadi, ada pengertian, kemudian ada elemen itu apa, kemudian baris itu seperti apa, kolom itu seperti apa, kemudian ordo materi itu seperti apa. Nah, kalian bisa memahaminya dari bahan ajar yang Bapak sampaikan. Ya. Setelah paham dari sana, ke
Ya, betul. Ya. Ya, menurut hasil dari kerja pokoknya apa yang mesti disimpulkan dari nomor? Ya, untuk pengumpulan nanti ya, yang maraton yang ada di situ untuk ya tidak materi ya, yang bisa kalian sisi dari buku dan dari kalian untuk menambah wawasan kalian selain daripada LKPD dari LKPD sendiri, dari bahan aja sendiri ya, LKPD untuk sendiri kamu selesaikan. Silakan, Bapak Firman, silakan saya. Ya. Ya. Enggak ada. Kamu bisa saja di sini sesuai dengan pekerjaanmu. Susah sini, ya. Ya. Silakan. Sini tertera. Sedangkan alternatif Narabang dan Bukti maka A1 di berarti elemen tersebut terletak pada baris ke ya pemahaman kalian dan kolom ke berapa ya. Ini membacanya satu yang pertama sebagai apa, satu yang kedua sebagai A ya pemahamannya. Oke.
Bagaimana? Nah, nah, di sini kalian untuk memahami notasi matriks ini ambil dari sebelah sini, ya, dari kolom ini dimasukkan bahwa ini terbacanya bahwa menunjukkan apa? Ini sebagai mari kan? Ini kan misalkan bahwa di badan ini misalkan bahwa ini sebagai A ini sebagai daripada si ya, kita lihat menunjukkan satu rangkaian ya dari mulai sini. Oke, masih ada waktu. Ya. Nah, ini diisi ya, diisi sesuai dengan kan urutannya A 1 1 di sini, berarti di sini dalam menurut kamu apa ini? Dalam baris atau kaki? Dalam baris ya, sini. Nah, tadi menunjukkan n itu sebagai apa? N kecil sebagai apa? N kecil sebagai apa? Baris, ya. Nah, tadi kan menunjukkan kalau A 1 1 di sini menunjukkan baris ke 1 kolom 1. Nanti di sini lanjutannya, ya berarti baris ke berapa? Kolom berapa? Kolom ini. Nah, itu lanjutnya. Nah, kan ini baris yang 1 kolom 2 menunjukkan. Jadi titik ini sebab sampai dengan ini terbaca kan A1 N, berarti 1 ini sebagai baris, N-nya sebagai N kolom karena kita sampai dengan. Nah, ini yang diisi ada angkanya yang kita saja. Ya, lalu kamu nanti simpulkan di sini. Simpulkan. Ya, ini yang kayak gini 1 baris 1 kemudian supaya nanti kamu foto apa juga lanjut. Yang sama, soalnya sama ya sampai akhirnya.
secara keseluruhan dari atas ya, dari keseluruhan. Lagi pertanyaan? Ya? Nah ini kesimpulannya dari rangkaian pembelajaran yang kita lakukan di sini. Ya, menyimpulkan di sini. Menurut kata-kata sendiri ya kesimpulannya. Silakan Bang. Ini boleh. Ya, kesimpulan di sini. Kita dulu. Ya, kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Ya. Kita pertama sebagai apa? Menentukan elemen pada base. Elemen dalam sini tertera diurutkan bagaimana cara jadi membaca merupakan itu. Tadi kan seperti pada masalah yang ada tulisan ada menentukan misalnya letak. Kira-kira lemari ini kan menentukan warna 3. Yang pertama sebagai ya betul. Kedua kanker. Nah, ya menentukan pertama sebagai baris. Yang kedua sebagai jadi dikasih mana? Sebenarnya Mas ya, pahami betul-betul ya, pahami dari bahan ajar yang ada, sehingga dari sana kalian akan mendapatkan pengalaman pembelajaran ya, tahapan demi tahapan apa yang menjadi tadi tujuan pembelajaran ya. Setelah paham dan dalam penyelesaian bahan ajar tadi, kalian bisa menyelesaikan kegiatan di LKPD ya. Gimana? Ya? Bahan ajarnya sudah, lalu sinkronkan ke LKPD ya.
pemahaman kalian. Pertanyaannya dilihat, lalu kalian tentukan dengan pemahaman yang ada di sini. Ya. Ini tentang apa ini? Pengangguran turun tapi turun peraturan ini data yang diambil ketika mereka di masa ini mendapatkan di sana ada data ya, bagaimana menunjukkan data itu ke dalam hasil yang diinginkan ya. Ini tentukan matematik kita kan. Nomor 1, berapa selisih tren kenaikan tertinggi dan rendah dan tren berulang tertinggi dan rendah jadi di setiap selisih kita sama tren dulu mana ya. Terus ketika dalam bentuk matrix dan menentukan identitas. Berarti dari gambar ini kalian harus ke dalam tabel dulu kan tabel bisa membuat menjadi sebuah kebacaannya. Nah, kalau data ini kan sulit ya. Nah, dengan materi ini kamu bisa mudah buat dulu ke dalam tabel kan. Nah, makanya itu dari Excel. Siapa yang orang mengerjakan dengan Excel? Misalkan dengan baris atau perbacaannya mudah. Ya. Nah, itu kita masuk dulu materi-materinya pertanyaan. Ini masalah kehidupan sehari-hari disajikan dalam tabel, kalian bisa mengerjakan berdasarkan pemahaman yang ada di ajar itu ya. Gimana sih membuat materi? Kalau tidak ada berapa, kalau ada pertanyaan tentang baris. Lanjut ya. Gimana kelompok lain? Oke, semangat ya, ya. Ya, untuk pengirimannya nanti juga. Mas, yang itu saja.
Aku percaya kalau siapa yang percaya ini? Ini berdasarkan data ya. Oke, coba mereka. Apa itu siapa yang percaya? Ini A, M, kalau M ini belum apa ini? M. A ini namanya. M-nya pastikan nomornya sudah. Ini satu lagi berapa? Ini A11. Ini baris satu. Kolom satu. Kalau dia tidak itu ini kan sampai dengan dari sini ini. Jadi ini dari sini sampai dengan A1N A1 garis satu sampai A1. Ini udah dicek kan? A2 garis ke kolom sampai dengan garis ke 1 kolom ke. Nah ini tentukan jumlah tahun jadikan dalam paket jadikan dalam apa ya? Ya tampil garis sudah bagus ya, nanti kan disajikan penulisannya yang jelas ya, nanti kan disajikan di sini kalian berkelompok untuk mempresentasikannya. Oke lah ada yang problem depan nanti namanya. Oh ini berapa? Kawinnya? Nah,
apa? Apa yang tadi ada? Ada dua jenis. Apa saja? Ada lima. Apa ini? Oke, ya. Nah, ini udah semua belum? KPPD-nya? Ada yang belum? Silakan ya. Nanti bagi yang sudah, sediakan laptop untuk bahan tayang nantinya ditayangkan. Ini linknya untuk pengumpulan KPPD-nya. Ya, ya. Ini mah sumber aja. Yang dimasukkan ke laporan yang KPD, ya, yang bagian jawaban yang telah kalian buat nanti kirim melalui Padlet ya. Saya ada masuk ya? Masuk, tapi belum dikirim. Saya tidak muncul di layarnya. Kirim Pak. Silakan kirim. Screen-nya nggak muncul. Ada ya? Di sini muncul kelompok
bisa ini dijumpir ya. Kalau di laptop apa udah puasa, itu lagi nggak muncul. Nah, satu orang ini kelompok dua ya. Ayo diperbaiki ya. Tadi yang sebelumnya ini susah. Ya ini jelas ini. Tapi yang ini ininya posisi ini. Nah, kita tunggu kelompok yang lain ya. Nanti bagi tugas ya, siapa yang akan presentasi depan. Kemudian nanti ada yang siapa yang bertugas mencatat. Nanti ada masukan dari kelompok yang lain ya. Ya. Nah ini udah datang belum? Oh iya, maaf ya. Lewat. Oke, sudah? Ayo kirim. Kelompok siapa dulu yang akan presentasi? Kelompok gue ini yang udah masuk kelompok gue ya. Kelompok satu belum? Tiga? Kan muncul kan sini? Yang ini. Nih, kelompok berapa ini? Ini? Ya. Ini kan per kelompok ya. Kelompok 4, kelompok 3. Siapa yang duluan? Silakan. Kelompok 1? Oh, belum. Ya. Apa ya? Kita akan belajar ya, mempresentasikan apa yang menjadi hasil karya kalian. Harus bangga apa yang menjadi karya kalian. Gitu ya. Ada nilai plusnya. Kemudian jangan takut salah.
takut salah. Ya, belajar mah jangan takut salah. Supaya kita nanti ada perbaikan. Jika ada salah ada perbaikan. Jangan kelompok berapa dulu? 1, 2, Ya nggak apa-apa. Silakan memberanikan diri. 2, Kelompok 1. 2 katanya. Silakan. Pakai tahu ya? Waktunya kurang lebih 5. Kuning. Ya, kalian ceritakan dari sana ya. Bahannya, bahan mentahnya apa? Menceritakan tentang apa? Berdua boleh. Ya, Dua. berdua boleh. Ya, silakan. Berempat. Kalian nanti yang dua Kamu tulis. ikut menanggapi yang lain. Mencatat di sana ya, mencatat tanggapan dari kelompok yang lain. Ya, silakan. Jangan saling dorong ya. Kita berbagi tugas. Oh, kelompok. Maaf ya. Cuma ada satunya masuk belum? Dari game belum? Ini, oh yang ini. Kelihatan nggak? Ya. Agak lumuk-lumuk ya. Itu tulisannya pakai pensil, pakai pulpen. Ya, sudah. Oke, ceritakan apa masalah yang Anda dapatkan di sana? Yang di tentang apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin masukan tentang penurunan tingkat pengangguran Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Agustus tahun 2022 adalah 5,86%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan 2021 dan 2020. Lebih tinggi lagi, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2022 sejumlah 8,42 juta orang. Dibandingkan Agustus 2021, angkanya mencapai sekitar 680-an juta orang. Nomor 1, pengangguran berdasarkan jenis kelamin. 2020 jenis kelamin laki-laki berjumlah 7,45%, sedangkan perempuan 6,46%. Dan 2021 jumlah laki-laki 6,74%, sedangkan perempuan 6,11%. 2022 jumlah laki-laki 5,93% dan perempuan 5,75%. Berdasarkan jumlah pengangguran dalam 1 tahun, tahun 2020 TPT 7,07%, 2021 6,49%, 2022 5,86%, dan jumlah 2020 8,43 juta, 2021 7,74 juta, 2022 8,42 juta. Jumlah TPT berdasarkan selisih saluran yang bisa digagal untuk mencapai. Berdasarkan tren penurunan TPT, tren penurunan tahun 2020 sampai 2021 TPT 0,58%, jumlah 6,90. 2021 sampai 2022 TPT 0,63% dan jumlah 6,80%. Gimana? Yang dijelaskan. Ya, itu kan hasil karyamu. Ya. Di sana ada data disajikan kemudian dalam bentuk tabel kan, kemudian menjadi sebuah materi ya. Coba
kalian itu kan penyajian temanmu ya. Sudah presentasinya ini. Lulusan silakan ada yang menanggapi dari kelompok yang lain berkenaan tadi ya yang kita pelajari tentang elemen, kemudian apa lagi? Baris, kolom, kemudian order matrik. Nah, coba kamu atau kalian ini coba bisa bertanya, mengecek pemahaman kalian tentang itu atau ketidaktahuan kalian. Nah, kan? Nah, kan? Ada yang bertanya? Bertanya? Nanti kalian ya, jangan sampai sekarang nggak tanya, nanti berharap tidak ditanya, bertanya loh, biar hidup diskusinya ya. Ini kan, coba tanya teman kamu, itu menurut kamu yang jawaban A, B, C, D, D ya? Coba kalau tanya apa nih, mewakili order berapa itu? Kalau semua katanya order? Yang D itu matrik ya, sudah bentuk matrik. Kira-kira ordernya berapa? Tahu kamu nanya? Ya. Yang pertama aja, matrik itu order berapa kalau bapak tanya order? A3 kali 3. Baris 3 kolom 3. A 33 menunjukkan 3 petak itu sebagai baris. 3 yang kedua, kalau huruf A nya menunjukkan sebagai apa ini? A. Ada kan? Ada matriks A, matriks B. Ya. Sebagai apa? Ya, berapa? Kita bisa menyebut, oh itu matriks A, ini matriks B, apa kira-kira? Itu sebagai apa? Mungkin kelompok yang lain nama atau nama di situ tapi sebagai apa namanya? Identitas. Itu identitas. Ya, identitas itu Anda menanggapi. Ya, ini namanya dia, kan gitu. Oh identitasnya dia, mulai sejak lahir sampai mati namanya dia, sejak lahir sampai mati namanya dia, kan gitu. Ini bapak Wawan ya. Kan? Oke, ada silakan. Itu contoh saja menanggapi. Ada? Cukup? Cukup katanya. Ya. Tuh, apa saja yang unsur yang ada tadi? Yang unsur yang ada pada pelajaran berkenaan dengan materi ini. Ya tadi. Oh, terus ketemu semua ya. Oke, silakan dulu. Kembali ke kelompoknya. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok berapa misalnya? Berapa? Hah? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Di sana. Iya, saya lagi nyari ini. Nah, ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
meninggalkan salah satu pihak. 61. Pasangannya hukum penjara. A. Poligami 2. Kekerasan rumah tangga 8. Dan kesadaran 1. Perselisihan kekeluargaan 628. 1. Ekonomi 1229. Jumlah kasusnya bisa dilihat dalam bentuk hadir dan mati. 1. Makro hukum dalam Indonesia kayak jumlah 681. Makro hukum negara 12, makro medis 1, dan makro kesejahteraan 1229. Bisa dilihat data tersebut dalam bentuk matriks. Pertanyaan pertamanya apa? Bisa di dalam bentuk matriks. Hah? Bisa dilihat data tersebut dalam bentuk matriks. Ada. Ah, ya. Kemudian Menurut kalian, elemen yang mana menunjukkan faktor terbesar dalam ayat? ya kan? Jadi elemen yang menunjukkan faktor terbesar dalam perceraian yaitu elemen ekonomi, yaitu 1229. Oke. Ya kan? Ya. Untuk KKPD ini untuk kelompok 2 dan kelompok 3 itu bahannya sama, ya. Nanti cukup yang diwakili oleh kelompok 3 ya. Nanti satu lagi kelompok 5 dan macam-macam di silakan untuk kamu ini yang bahannya sama, ayo. Bisa mengaitkan dengan pertanyaan pembelajaran hari ini. Itu kan bikin tabel, bikin kolom, harusnya itu bentuknya sama nggak dengan yang tadi punya kelompok 1? Oh, nah, ini dong. Apa? Yo, berkenaan dengan elemen, baris, kolom, ordo, cobangan. Ya. Silakan. Oh. Lagi pertanyaan? Lagi pertanyaan? Oh, ordo. Nih, ya. Ordonya berapa itu? Ayo. Gimana deh? Cuma satu baris. Cuma satu kolom. Barisnya berapa? 11. 11. Jadi kolomnya 11 kali 1. 11 baris. Kalau Bapak nanya bagian aku, coba elemen baris keempat, kan kolomnya 1, tapi baris keempat kolom ke 1 apa berapa elemen? Setuju? Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Satu lagi untuk kelompok, kan? Satu kelompok lagi, bagaimana? Satu lagi, silakan. Ayo, satu lagi. Ayo. Jangan takut, berarti ya. Maju dulu, ya, maju dulu. Karena maju juga butuh keberanian, silakan. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengangguran turun tapi belum pulih keberapa Oh iya, Mas, ditampil semasa di kelompok COVID-19 ini. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka TMT sebesar 5,83% pada Februari 2022. Angka ini turun 0,43 poin dibandingkan per Februari 2021, tapi belum mencapai level sebelum pandemi. Perbandingan dan selisih tren kenaikan tertinggi dan terendah pengangguran setiap semester. Semester 1, tren perubahan min 0,25 jumlah penduduk 20. Semester 2, tren perubahan 0,29 jumlah penduduk 17. Semester 3, tren perubahan min 2,13 jumlah penduduk 198. Semester 4, min 0,23 jumlah penduduk 35. Semester 5, 0,61 jumlah penduduk 75. Perbandingan dalam bentuk min 0,25, 20, 0,29, 17, min 2,13, 198, min 0,23, 35, 0,66, 70. Ordo matriks ada skala 2, 5 kali 2. Elemen matriks garis ke-4, kolom kedua. A 4 kali 2 sama dengan 35. Rima yang tertinggi pada elemen A 5 kali 1 sama dengan 0,00 dan terendah pada elemen A 2 kali 1 sama dengan 0,29. Tren turun tertinggi pada elemen A 5 kali 1 0,66 dan terendah pada elemen A 2 kali 1 0,29. Peningkatan dengan jumlah tertinggi adalah 198 pada elemen A 3 kali 2 0,198 setara dengan TPT 2,13%. Ada yang mau bertanya? ya. Nih, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, sekarang kelompok 4. Tadi kan tampilannya beda-beda ya. Coba pakaikannya tadi dengan yang tujuan kita ya. Kita harus paham pengertian, kita harus paham elemen, kita harus paham baris, kita harus paham tentang kolom, kita harus paham tentang ordo, kan gitu ya. Teman sudah dari yang sudah tampil tadi menunjukkan data disajikan dalam bentuk tabel, kemudian menjadi matriks. Ayo tanya. Ya. Ya. Apa yang diketahui dari hasil karya teman ini? Ayo tanya. Ya, kelompok 1. Nanti baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom kedua. Di mana atau di tabel? Dalam bentuk tabel bisa dari Nah, ini ujian yang pertama ya. Pertama, baris ketiga 0,29. 5. Baris berapa tadi? Baris ketiga Baris ketiga kolom kedua baris ketiga kolom kedua. Berapa? 0,29 dari atas.
Yang 5 nomor 3-nya. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang tahu ya tabel. Dan dijawab. Nah. Puas jawabannya? Cukup. Ya. Oke. Tuhan. Ya, silakan kembali ke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti yang pengalaman di kelompok 5 dan kelompok 4 sama, kelompok 2 dan kelompok 2 dan kelompok 3 sama, memberikan pengalaman. Nah, sebelum kita kesimpulan, saya ingin untuk kesimpulan dari pada pembelajaran tutur hari ini, ya, kita bagaimana bisa menyajikan data ya, dalam bentuk matriks dengan memahami tadi apa? Kita paham dengan elemen, kemudian baris, kemudian kolom, kemudian ordo. Ini pemahaman awal ini akan membawa sebagai bekal kalian untuk materi selanjutnya. Karena mustahil kalau kita bisa selanjutnya berikutnya kalau tidak mengerti ordo yang mana, baris yang mana, kolom yang mana. Contoh hal yang tadi kan ya, di masalah tadi ketika seseorang mencari data ataupun tadi yang mencari buku, dia hanya melihat kode L, misalkan yang di L33, oh berarti L ini menunjukkan lemari, identitas lemari. 33, oh berarti dia berada dibacanya itu kalau mendapat di baris ketiga kolom. Ini sederhana, tetapi ketika dibawa ke sehari-hari ini akan menjadi sesuatu ya, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya, terutama pemahaman kita untuk materi selanjutnya. Nah, hanya Bapak untuk perlu keyakinan kalian mengisi podcast dulu. Silakan dalam waktu yang singkat-singkatnya di Bapak tampilkan di depan lagi pertanyaannya. Isi nama dulu, nama masing-masing ya, sesuai dengan pengalamanmu masing-masing. Silakan diisi kelompok berapa, nama, kelas. Oke, ini satu dulu ya. Terima kasih yang sudah berpresentasi. Nah, ini proses pertanyaan-pertanyaan. Silakan ya. Sesuai kemampuanmu, pemahamanmu ya. Ini sebagai modal Bapak untuk menentukan pembelajaran berikutnya ya.
Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Nah, ini untuk ngecek paham nggak ya? Yang sudah boleh pulang, sudah? Oke. Jauh, terlalu jauh. Sudah, oke, bagus, bagus. Sesuai dengan pemahaman kita tentang materi hari ini. Tulis saja. Udah ini? Oke, terima kasih. Udah? Oke, jangan ada salah. Oke, silakan rapikan dan kembalikan apa yang sudah tadi di LKPD-nya, kemudian Mbak Nazar kumpulkan. Demikian ya pertemuan untuk di bab tentang materi ya. Sesuai materi hari ini, jadi kita mudah-mudahan kita paham apa itu matriks, kemudian baris, kolom, kemudian elemen, kemudian rapor. Sedikit ya. Coba di sana. Nama dari identitas matrik adalah D. Nama ya. Kemudian elemen dari D4 kali 3 baris keempat 1 2 3 4 kolom ketiga 1 2 3 min 7. Kemudian nilai elemen dari baris ketiga baris ketiga 2 9 10 2. Nilai elemen di kolom kedua 3 12 9 2 5 8. Ordo matrik di atas adalah 5 baris 4 kolom. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kita tutup kegiatan pembelajaran di Bapak tutup dengan membaca doa hamdalah. Silakan tutup dengan doa. Belajar melakukan doa kepada